sekolah tuh suka berorganisasi, jadi bikin Bapak di SMA sudah organisasi? itu Kak. Jadi saya Paskibraka Kodia Malang, jadi ikut ternyata Paskibraka Ya, Bapak. 9. Saya mohon maaf nih sebagai teman ini, Ya, saya melihat Bapak selalu ingin apalagi ya. Dari tadi kata-kata Bapak selalu ada statement benar ya. Apalagi. Itu sebenarnya apa sih yang Bapak cari? Jadi ya motivasi saja bagaimana mentokkan kemampuan gitu. Apa saya bisa gitu. Ya kita selami seperti itu. Makanya kondisi ini ya maksudnya juga motivasi kawan-kawan semua bahwa siapapun dilahirkan dengan kondisi apapun, tapi kalau mental kita kuat, niat kita bagus untuk merubah hidup, insya Allah kasih jalan. Halo, apa kabar Victorian semuanya? Jumpa lagi kita kali ini. Biasanya saya langsung ngomong kan, tapi ini saya bukan agak happy. Lama saya memohon beliau untuk kita podcast. Ada tahun kali. Padahal adalah sahabat. Saya kenal beliau dari 2004 ya Pak ya. Iya. Kenal beliau sampai menjadi sahabat dari teman, kliennya teman saya, sampai jadi partner, jadi bos juga, dan sekarang beliau menjadi anggota dewan terpilih yang sudah dilantik beberapa hari yang lalu, yaitu Pak Haji Rendra Safaat. Haji Rendra Mas Derajat Safaat. Siap. Apa kabar Pak Rendra? Alhamdulillah. Bersemangat terus. Terus naik level. Bismillah. Gimana Pak Rendra? Sehat Pak Rendra? Alhamdulillah sehat. Dan makmur nih Pak Rendra. Masya Allah. Ya Bismillah, terus bersemangat untuk memberikan kebermanfaatan bagi luar. Amin ya Allah. Ini baru berapa hari Pak juga dilantik ya Pak ya? Dilantik 24 sudah semingguan sih. Sudah. Semingguan ya. Sabtu kemarin. Hari Sabtu Agustus kemarin. Iya. Terus gimana suasana barunya nih Pak? Dunia baru. Dari pengusaha sekarang jadi anggota dewan ya. Jadi alhamdulillah Allah berikan tantangan lagi, amanah lagi untuk menjadi anggota dewan. Jadi masih beradaptasi. Sempat hari pertama Senin, Selasa ke kantor dewan kita karena mungkin alat itu jam berapa sih Pak datang? Kita rapat masih internal sih fraksi PKS. Jadi cuma ibaratnya kami berdua, jadi yang dari 7 orang dari Kota Malang itu 2 yang baru, saya sama Mas Indra. Hari pertama kedua kita di penataran lah istilahnya. Istilahnya jadi dewan. Ospek dulu ya. Ospek dulu, terus anggaran APBN segini, budgetnya buat ini, terus istilahnya APBD sudah Kota Malang. Jadi ya dunia baru. Kamu datangnya kayak ngantor gitu jam berapa bis? Enggak, jadi kita ada badan badan Bapus itu nanti ada badan musyawarah itu nanti ada jadwal yang keluar. Ada rapat pagi gitu. Jadi ada rapat komisi juga, ada rapat. Paling pagi jam berapa masuk Pak? Jam 9 jam 10 sih kalau. Jadi kalau anggota dewan sih sebenarnya lihat jadwal aja sih sebenarnya. Kalau komisi kita datangnya sesuai jadwal aja gitu. Jadi saya soal komisi karena mungkin backgroundnya di properti, jadi dapat amanah di komisi C, bagian pembangunan. Ya, jadi mungkin di komisinya sendiri mungkin ada jadwal rapatnya juga yang bersama-sama itu paripurna juga mungkin ada. Terkait pembangunan di Kota Malang, berarti hubungannya dengan Pak Rendra nih. Benar. Warga Victorian. Itu warga mana? Jombang. Jadi warga Malang. Kota apa kabupaten? Kota Pak. Oh kota nih. KTP kota, tinggalnya kabupaten. Kecamatan? Iya KTP kota ya tinggalnya. Iya Pak. Ya, sengaja biar kalau ini sudah cukup terkenal Pak di Victorian. Karena penasaran kayak gimana wajahnya. Jadi mulai 5 hari ini
baru 5 hari, tantangan yang Pak Render rasakan apa nih Pak? Pertama padat ya, saya dengar tadi sempat bilang padat banget ya aktivitasnya. Ya, karena ini sih sebenarnya dari menyocokkan jadwal bisnis sama jadwal dewan juga sih sebenarnya. Satu hari penuh saya pikir kalau nanti jadi eksekutif padat itu nanti banyak seremonial Pak. Iya. Makanya legislatif aja deh, santai aja. Emang mau ada acara untuk eksekutif juga nantinya? Impiannya sih sebenarnya. Impiannya kan awal cerita itu memang entah Allah mungkin tunjukkan ya jalannya. Padahal sebenarnya cuma bercanda sih sebenarnya. Kebetulan kan di bisnis saya properti kan Primalet Pak Imam. Kami memang ingin fokus di Kota Malang. Gitu. Jadi waktu kami menjadi developer terbaik versi developer properti syariah itu banyak yang studi banding ke Kota Malang. Jadi banyak nawarin, ada yang nawarin ke Semarang, Samarinda, Kalimantan, bahkan Bogor, Jakarta, untuk bekerja sama dengan Primalet. Gitu. Karena kami ingin fokusnya di Kota Malang, akhirnya bercandaannya sebenarnya saya fokus di Malang aja, bilang gitu. Pengen fokus sampai jadi wali kota, padahal cuma bercanda aja gitu. Ternyata Allah tunjukkan loh, kalau dilamar di partai politik akhirnya jadi anggota dewan gitu. Memang begitu, kalau mau jadi kan harus masuk partai. Salah. Ini nyindir siapa? Harus masuk partai kan Pak ya. Jangan minum terus. Ya terus lanjut enggak. Ya itu aja sih. Ya mungkin Allah juga kasih jalannya. Ini lah kalau mau jadi wali kota gitu. Oke, tapi diawalin dulu dengan menjadi anggota dewan. Ya, siap. Saya sengaja belum menanyakan historis Bapak, tapi saya langsung ke titik Bapak menjadi anggota dewan. Tapi dari gara-gara Bapak ngeluarin guyon, malaikat dengar, tapi belum langsung ke wali kota dulu, tapi ke anggota dewan dulu. Insya Allah 5 tahun lagi mau dibayar. Insya Allah kita doakan. Para warga nanti. Lihat nanti. Tapi sebenarnya Bapak sebenarnya kalau boleh tahu Pak, saya sih sudah tahu sebenarnya guys Victorian, tapi teman-teman kan pada yang belum tahu nih. Emang ceritanya awal Pak Renda sebelum anggota dewan dan kita dengar sebagai pengusaha di mana di Primalet, cerita awalnya gimana sih Pak, kisah-kisah hidup Bapak dulu aslinya mana Pak? Kebetulan asli Bondowoso. Apa sih lahir di Bondowoso? Lahir di Bondowoso. SD, SMP, SMA? SD, SMP di Bondowoso. Oke. Kemudian waktu SMP itu kan ibu kan guru SD. Kebetulan memang rumah kami di rumah dinas SD gitu. Jadi buka pintu belakang sudah halaman sekolah. Gitu. Dan waktu zaman itu 95, 97 kan gaji guru kecil. Jadi sama orang tua tuh setiap sore suruh bungkus es lilin. Rumah dinas apa Bapak? Rumah dinas guru SD. Guru SD. Ibu saya guru SD. Maksudnya biasanya rumah dinas itu kepala sekolah gitu? Enggak. Jadi guru umum. Guru umum. Jadi kebetulan ayah ini memang kepala Kandep Dikbud gitu. Jadi memang dekat satu halaman ada sekolah, ada kantor dinas. Dulu Kandep Dikbud sih namanya seperti itu. Tapi waktu itu gajinya emang kecil, jadi guru kecil. Setiap sore suruh bungkus es lilin, terus jualan dimasukkan freezer, paginya ditoto di termos, untuk dijual, untuk menambah penghasilan itu pun. Naruh di kios-kios? Enggak, di kantin sekolah aja, Terus menambah penghasilan sore itu ibu ngelesin gitu. Saat itu ingin makan enak tuh, sesuai keliling Pak Imam, nagih uang les. Waktu itu mungkin 5.000 lah sebulan. Biar bisa beli ayam goreng ya. Bagian naginya. Iya, ke anak-anak kan masih kecil itu masih. Udah jadi debt collector. Iya, masih SD, masih SMP itu ingin makan ayam, bisa saya tagih aja. Saya mau beli ayam nih, ayo bayar les sekarang ya, bilang gitu. Ini bisa beli makan ayam. Biasanya makan pagi nih tahu tempe, kecap gitu. Akhirnya saya berpikir, kalau gini terus saya pikir saya nggak begini terus. Jadi dengan kesibukan itu akhirnya saya berniat di dalam hati pengen sekolah. Waktu itu ada promosi STM Telkom ke Bondowoso. Jadi ada itu sudah SMA nih? Belum, masuk SMP. Waktu masuk SMP kebetulan ada kakak kelas yang dulu itu sekolah di STM Telkom, terus promosi ke sekolah gitu. Oh iya, biasa gitu. Biasa gitu kan, pulang kampung terus dia promosi. Kalau sekolah STM Telkom lulus langsung kerja ya lagi. Promosi. Iya, promosi. Dan alhamdulillah saya harus
sekolah di Sekolah di Telkom Telkom. gitu. Biar lulus langsung kerja kan? Benar. Nah, singkat kata, bingung tuh siapa yang mau mau untuk dinunutin ke Malang untuk tes di Telkom Iya, gitu. Wah, saya deketin ada kawan anak polisi punya mobil, aku ceritain. Satu SMP juga nih, ya? satu SMP. Apa malah kuatin Tes, promo ya? kuatin promo. Ayo kita tes bareng-bareng. Akhirnya berapa orang itu tes di Malang. Pengumuman yang punya mobil nggak keterima. Ya alhamdulillah tapi sekarang udah jadi juga. Terus pas pengumuman itu, mau Bapak masih di Malang itu? Pengumuman langsung itu? Enggak, tes bolak-balik terus pulang ada pengumuman Nah. gitu dan yang punya mobil nggak keterima. Tapi ya alhamdulillah akhirnya pindah ke Malang 97 sekolah di Malang STM Telkom 97. tahun 97. Waktu itu naik bis Probolinggo Malang. Bondowoso, Probolinggo, Kosnya Malang. di Malang akhirnya. Kosnya di Malang, bisa jajan ya di Itu sekolah. Bapak sendirian dari diantar orang tua ada? Awal-awal diantar orang tua karena masih nggak tahu Malang Iya, seperti SMP. apa dan kebetulan memang alhamdulillah ibu tuh punya temen dulu ngajar Bondowoso pindah ke Malang ngajarnya gitu loh sempat diajarin naik mikrolet apa turun mana nyari kos Kos di mana itu? ya dekat sekolah di Sawajajar situ. Oh, soal jajar ya. Bersekolah lah sampai Bersekolah bersekolah. selama 3 tahun di sekolah tuh suka berorganisasi jadi bikin Oh, Bapak di SMA sudah organisasi? itu Kak, jadi saya paskibraka Kodia Malang, jadi ikut Oh, ternyata paskibraka ya, Bapak. 98 ya. Biasanya ada organisasinya kan Pak? Maksudnya Jadi ikut paskibraka di sekolah, Uh-huh. nanti diutus untuk ikut seleksi di Kodia Malang. Waktu itu nggak salah wali kotanya Pak Susanto. Waktu itu. ya maksud saya biasanya ada alumni paskibraka, Bapak ikut ikatan alumni paskibraka Malang, biasanya ada biasanya. Biasanya ada, tapi saya nggak ikut. Belum tahu mungkin. Ternyata Bapak anggota paskibraka. Paskot Nah, Kodia ini Malang. tagline nih Pak Rendra, anggota paskibraka tahun berapa berarti? 98 kayaknya. Oh, pas reformasi. 98 99 pokoknya. Jadi kelas 2 STM kayaknya. Itu pas demo 98 kan? Iya. 99 Pak Habibie presidennya. Iya mungkin. Terus berarti Bapak ikut Iya, paskibraka? organisasi apa Organisasi. dan lain-lain. Selain paskibraka pramuka mungkin, OSIS, iya. Kebetulan BDI kayak koperasi sama keislaman seperti itu. Oh, sudah di jalurnya itu ternyata, Masya Allah. Terus juga karena mungkin orang tua juga jadi ngirim saya per bulan 300 untuk kitir gajinya. Jadi yang panjang itu dilihatin ini full untuk kamu ngirimnya Masya gitu. Allah. Jadi akhirnya saya Semangat. bersemangat bukan belajar mencari duit. Mencari duit. Jadi kebetulan ada sahabat saya namanya Eko orang Malang punya sepeda motor. Jadi Sahabat STM Telkom STM itu? Telkom. Jadi saya sering pinjam sepedanya, kadang ada fotokopi, saya yang fotokopiin gitu. Ada yang waktu itu komputer 486. Jadi ada yang butuh komputer, kita berdua keliling nyari komputer, dirakitin, kita jualin ke kawan-kawan gitu. Jadi sudah Berpikir tim bisnis sudah muncul berpikir ya, sudah dari kelas 2, kelas 3 itu. Sempat juga sama saya panggil Bang Eko ya, sahabatan saya itu pulaan monitor di Surabaya banyak, sewa espas, pulaan monitor ditaruh di rumahnya Bang Eko di Bundul, kita jual satu-satu, buat sepeda goncengan, tawarin ke toko komputer satu-satu. Itu pernah juga seperti itu. Itu masih STM Telkom? Masih sekolah, jadi udah mindsetnya mencari tambahan. Tapi akhirnya pendidikannya nggak ngerti apa-apa, program nggak tahu, nggak ngerti apa-apa. Jadi Ya, ada yang menjadi resiko akhirnya benar, jadi korban. benar. Dan singkat kata kata lulus tahun 2000. Iya. Jadi 99 2000 ya. Singkat kata 2000 saat itu ada 20 lulusan. Pertama PT Telkomsel itu ke sekolah, seleksi bersama-sama banyak orang gitu. Iya, betul. Terakhir itu ada yang lulus seleksi berikutnya. Iya. Dipilih 20 orang. Oke. Karena saat itu 20 orang dan saya sudah berdoa sama ibu, minta doa sama ibu. Mah ini Berdoa sama Allah. sama Allah juga ya, minta restu ibu dan Minta berdoa restu sama ibu, Allah. Mah ini mungkin sudah jalan Allah karena saat itu gaji Telkomsel gede. Jadi alumni udah terima Iya, iya. di Kelihatan. Telkomsel tuh gaji gede-gede gitu.
dia mungkin sudah jalan Allah mah, nanti saya bisa bahagian mama ini saya bilang gitu dengan gaji Telkom segede dari 20 kan Ya. dicari 10 gitu. Waktu itu tes di hotel di Malang di Regent ya, Hotel Regent. Iya, Regent. 20 itu di Hotel Jadi Regent dikasih makan, wah makan enak, kelas mana gitu. Kita tes hari, 2 hari, 3 hari, 3 kali tes kayak gitu. Di tes terakhir ya minta restu ya, Bu, Mah, ini insya Allah Saya pasti saya bisa. diterima gitu. Dan Percaya diri tuh. percaya diri. Emang pertanyaannya semua bisa dijawab sebenarnya. Waktu Kan tadi sempat pendidikan. ada wawancara, terus ada hitung-hitungan banyak gitu. Itu bisa dijawab. Enggak juga. Yang bikin down-nya tuh tapi tetap bersemangat aja. Yang lain tuh selesai kok. 1 lembar aja belum selesai gitu. Jadi 7 tambah 6, 13 itu tulis 3 gitu-gitu lah kayak psikologi ya. Oh, tes psikotes. Psikotes ya. Gitu. Yang lain nambah Pak. Saya 1 aja belum selesai gitu, tapi saya yakin bisa lah nanti ada tes wawancara terakhir. Ada di pengumuman itu menjadi 10 yang tidak diterima gitu. Jadi yang dari 20 10 yang tidak diterima. Ya, saya nggak terima saat itu ya. Saya kecewa banget berat ya Allah. Ya apa ini kok kayak gini ceritanya? Padahal saya kan ingin bahagiakan orang tua, Iya. ibu gitu. Kok nggak diridhoi? Kok nggak diridhoi, sempat marah. Sempat menggugat tuh. Sempat bukunya. menggugat. Nanti tagline-nya yang kedua nih. Pak Renda menggugat Tuhan. Ada buku, nggak ada buku. Di tas mungkin. Jadi setelah itu marah. Ya udah, ya emang udah kenyataan seperti itu. Dan sempat ke Jakarta juga naik Mata Remaja itu sama kawan-kawan untuk tes di perusahaan. Ada yang gagal, saya pulang seperti itu. Kemudian akhirnya kami lulusannya itu diterima di Kopektel, Jalan Ayani. Koperasi Pegawai Telkom, ya. Jalan Ayani. Jadi masuk di PT Telkom itu waktu tahun 2000 itu dapat honor tuh 225 gitu. Waktu itu kiriman ibu kan udah 300 tuh. Gak apa Mas, gak apa. Kita nyantai kok. Terus waktu itu loh, katanya udah kerja kok masih minta kiriman karena kurang 225 dari Kopektel kan harus oper 2 kali mikrolet ke Jalan Ayani seperti itu. Akhirnya wah ini harus cari sesuatu nih biar ibu nggak nambah nggak ngirim lagi gitu. Akhirnya ya lihat sambil waktu di Kopektel nyari Jawa Pos, nyari iklan lowongan kerja. Alhamdulillah ada lowongan penjaga warnet gitu loh, Primanet gitu. Nah, coba deh masuk ke Primanet seperti itu karena alhamdulillah pertama saya tanyanya gajinya berapa Pak? Alhamdulillah gajinya 325 tahun 2000 UMR Kota Malang. Alhamdulillah akhirnya saya nggak butuh duit ibu lagi gitu loh, untuk saya berjuang untuk dia diterima di Primanet. Kebetulan juga Primanet itu waktu itu pakai layanan internet Indonet. Nah, di situ bulan di Indonetnya di layanan itu ada kakak kelas saya, STM Telkom juga, Mas Nanang gitu. Mungkin sama-sama yang di Malang, Mas. Oh iya. Karena kenal Mas Nanang, kenal dia bilang gitu. Akhirnya diterima sama Pak Andi. Waktu itu tesnya bukan di Maret. Dia punya workshop di Pandanwangi. Sempat saya bingung, Pak, saya kerja di pabrik apa di warnet? Enggak, di warnet ya. Gitu. Gajinya berapa? 32. Ya, alhamdulillah enggak apa, Pak. 325. 325.000. Waktu itu berapa? 325 kayaknya. Oh, pas ya. Jadi akhirnya saya pikir, udah. Akhirnya enggak minta tabungan ibu. Biar lebih murah, pindah kos di belakang Primanet kayu tangan. Jadi pindah biar enggak oper mikrolet 2 kali. Ini sekali sih waktu itu. Ya, dia bekerja di warnet. Terus tantangannya warnet yang di Basuki Rahmat. Iya, Basuki Rahmat yang kayu tangan yang masih awal yang kecil yang di depan di kayu tangan situ di depannya situ. Jadi satu kos sama anak Megdi, anak Ramayana gitu. Satu kos sama si teman kita itu Mas Yusuf ya. Alek. Oh enggak, beda. Oh beda. Dia kosnya beda. Oh enggak maksudnya tapi kerjaan sama kan? Kerja sama di warnet. Jadi ketemu Alek itu di warnet di Primanet. Terus gitu pas kemudian kerja di warnet tahun 2000 jaga malam. Itu cikal bakal. Biasanya kan cikal bakal Bapak mulai berkembang di situ ya. Ya. Jadi cikal bakalnya itu 2003 karena tantangan di warnet luar biasa, pergaulan apa dan lain-lainnya. Akhirnya 2003 memutuskan menikah.
Jadi umur 21 Bahasanya mengandung makna banyak tuh, tantangan dan pergaulan di warnet. Saya nggak mau menerjemahkan. Iya, Pak. Jadi ya akhirnya menikahnya ya karena satu kos sama kawan Ramayana, dikenalkan ya, jadi cocok ya udah. Poinnya yang saya maksud, saya dapat cerita juga nih di kerjaan di ini, maksud buat teman-teman Victorian bahwa kadang di tempat kerja mungkin bagi orang itu apa ya, itu bapak berawal dari penjaga warnet. Orang kalau hanya menjaga warnet aja atau dalam tanda kutip dalam teori motivasi, dia hanya merasakan kerja begitu aja, dia tidak mengambil hikmah lebih jauh terhadap pekerjaannya, mungkin biasa-biasa aja. Ya. Tapi saya dengar cerita betul Pak ya, bapak pada saat jadi warnet bapak banyak menyempatkan. Zaman segitu kan orang mau internet kan susah. Benar. Kalau harus datang ke warnet dan bayar. Benar. Bapak jadi penjaga warnet, tentu Bapak bisa 24 jam. 24 jam. Bebas mau buka warnet bebas gitu ya. Benar. Sedangkan Bapak buka bisnis salah satunya dapat belajar dari gara-gara Bapak jaga warnet. Benar. Banyak belajar dari situ. Benar. Jadi dari 2003 itu kan telah menikah. Menikah terus berpikir kalau saya diam-diam aja jaga warnet cuma dapat gaji itu. Nah, jadi bagaimana nanti anak saya dapat makan atau apa. Jadi akhirnya setelah menikah terbuka pemikiran itu. Nah. Jadi akhirnya ikut MLM, Money Game. Dan Bapak tahu itu dari warnet kan? Dari warnet. Iklannya Karena kan? di warnet itu kan ada semua sistem mesin uang otomatis. Wah, kayak apa ini? Ini 4 jutaan rupiah gitu. Kok saya ini tidak terlalu buka dulu di warnet itu udah banyak iklan Pak ya? Banyak jual e-book nanti. Akhirnya waktu itu kan pertama menjadi peserta MLM dulu. Jadi tabungan istri setelah menikah pun pakai tabungan istri karena gaji warnet kecil. Terus ada sisa tabungan istri kan. Kemudian dia di Homipet Ramayana, jadi mungkin setiap akhir tahun atau lebaran itu gajinya gede, berdobel-dobel gitu, dapat bonus. Jadi nikah pun pakai ke uang istri juga sih sebenarnya ada makanya sekarang begitu mencintai saya sampai sekarang karena mungkin duitnya dia yang diputar. Saya sekarang. Boleh nggak izin Pak, nanti judul lagi yang ketiga nih, menikah dengan uang istri. Boleh nggak nih? Apa thumbnail? Ya terus akhirnya nyoba MLM gagal. Akhirnya saya pikir katanya punya Money Game ini yang lebih sukses seperti itu. Jadi akhirnya berpikiran bagaimana sebagai owner MLM-nya seperti itu. Akhirnya karena saya harus buat website, saya bingung waktu sekolah STM itu bagian bahasa pemrograman saya nol besar, saya nggak ngerti apa itu gitu. Akhirnya awalnya saya lihat ada sahabat saya di Bondowoso, Pak Uki namanya, dia ngajar di STM juga, jadi lulusan STM Telkom, dia mengabdi di SMA sana untuk ngajar program. Saya suruh buat dia program yang ide saya sebagai Money Game itu, jual e-book untuk transfer beberapa orang. Tapi karena kesulitan Bondowoso, akhirnya saya nyari orang lagi, siapa ini? Yang di Malang. Akhirnya ada kawan di teknik sipil, padahal STM Telkom ya, komputer, dia kerja di kuliah di sipil. Di Wahyu, AW. Pendekatan ke AW sulit, dia suaranya kutu buku, suka sendirian. Pendekatannya sulit. Bapak mengalami berapa lama untuk mendekati dia waktu itu? Sebulan 2 bulan aja sih sebenarnya. Jadi sering ke himpunan. Dia disuruh dosen ini nggak dibayar, padahal kamu nggak dapat tak bayar, enggak dia suka. Jadi Pak Renda tuh ada membuka bisnis gitu maksudnya Pak, ada buka bisnis. Buka bisnis Money Game online itu semua itu untuk programmer gitu. Programmer kawan Bondowoso kayaknya susah bolak-balik Bondowoso ini. Ya siapa lagi yang masih tersisa di Kota Malang, teman STM Telkom gitu. Akhirnya ketemu sih. Dan Pak Renda begitu gigihnya, butuh sampai 2 bulan untuk meyakinkan, sampai saya dengar Pak Renda sampai nungguin di rumahnya. Nungguin di rumahnya. Di kampus juga sampai nunggu dia pulang. Bener. Sering ke himpunannya. Mungkin bosen dia ngapain. Dia sudah kawin dia bilang gitu. Ini bagus untuk marketing loh. Di para marketing tutorial. Ini kalau mau jadi marketing itu didatangin terus lama-lama. Wah sini gitu. Bener. Terus kutungguin juga di Tumpang. Rumahnya kan di Tumpang. Oh, Bapak ke Tumpang? Parah nih langsung. Saya tungguin buat programnya ini. Ini duitnya gede. Saya pingin visi ini ide-ide saya segera dibuat gitu. Jadi waktu itu cerita menarik. Tumpang itu kan masih zaman begal 2004 itu. Jadi waktu pulang malam jam 12-an gitu, saya nyari sepeda motor yang lewat tak temenin gitu. Harus pikir orang itu begini saya begal juga. Pas bareng dong, bareng bareng pulang ke Kota Malang gitu. Jadi begitu perjuangannya. Akhirnya program itu jadi. Saya dengar satu rumah juga.
Iya, sebenarnya Adi dulu. Ada duit masuk, Adi dilengkapin dulu kebutuhannya, biar semangat. Beli laptop, Laptop termahal. beli flash disk itu satu itu mahal dulu, 300 atau 500 beli. Butuh apa lagi? Beli. Nah, setelah dia, ya alhamdulillah saya beli rumah. Dia duluan, tapi laptop nih. Singkeri langsung gede. Alhamdulillah. Kemudian saat itu ya udah nih kita keluar, kita fokus ngembangin bisnis ini seperti itu berdua sama Awit. Nah saat keluar itu masih di MLM masih ada saldo 50 juta atau saldo kita 30 sampai 50 juta gitu. Akhirnya kita buat kantor tuh di Telomoyo. Ya, tahu Pak. Ya itu kalau dulu awal kami itu pasar Bapak berempat itu kan. Iya, sebelum berempat kan belum masih berdua dulu. Masih berdua dulu. Ini Telomoyo itu berdua dulu atau sudah berempat? Oh, sudah berempat ya? Sudah berempat ya. Sebelum itu yang kita masih di rumah. Di rumah Iya. Yang belakang ada yang ada rumah tua itu Pak. Iya, benar. Terus akhirnya kan udah sisa duit tuh. Iya. Saya fokus sama Awe di MLM, Alek keluar kan ke Karya iya. Duta gitu. Ada saya lihat saya berhasil, Alek datang kan. Ya, Bro, 4 orang itu. iya, akhirnya berkumpul Bang Muamalat itu ya. Iya, akhirnya nawar itu akhirnya kita kolaborasi terus Sampai melejit sampai lah. melejit. Punya mobil satu-satu Enggak, semuanya. alhamdulillah. Kemudian juga alhamdulillah Primalen 2 kan Primalen itu ada 2, satu di Kayu Tangan, satu di Borobudur. Nah, saat di Borobudur tuh bisa saya akuisisi seperti itu. Jadi yang Primanet Borobudur, Primanet 2. Oh iya, Primanet di Basuki Rahmat sama Primanet. Primanet Sama yang di Primanet. Borobudur. Borobudur. Jadi ada sebuah kebanggaan dulu kerja di warnet bisa posisi warnetnya. Saat itu Pak Andi jual Primanet 21M, Primanet 1 2M pada tahun itu mungkin 2008 2009. Iya, seperti itu. Karena saya ingat juga email Yahoo saya pertama itu waktu 2003 2004 itu Ayo Sukses 2007. Ya, saya juga ingat ini. Jadi akhirnya bersemangat itu untuk mencapai kesuksesan di. Dan itu Bapak sudah punya tim IB yang sendiri ya, sudah pisah ya dari 4 orang ini? Bapak Ya, beli Primanet itu Bapak sudah pisah atau masih? itu enggak, sudah bisa. Sudah Waktu bisa, kita ya? di Jen Efek itu kan berempat, akhirnya saya Iya. memutuskan untuk membangun Sendiri, bisnis sendiri. yang Prima FX seperti itu dan sempat juga kita kolaborasi di Victory juga ya. Yes, Prima FX, kemudian kolaborasi. Seperti itu dan ya Dan tahun 2014 itu udah di properti Bapak? benar. Jadi saya waktu buat di Primalen 2 juga berpikiran bisnis apa nih yang sekiranya untuk warnet lagi gitu selain bisnis yang sudah jalan ya kan. Saya nyoba server pulsa. Ada teman di dunia pulsa itu saya ajak keluar tak buatin pulsa sendiri. Saya investin Mas Andi Irin. Gagal ya. Terus agent properti. sebelum aja properti mobil. Pernah sewa mobilkita.com. Jadi dari pulsa ke mobilkita.com sewa mobilnya dibawa lari. Sama Oh iya. drivernya disuruh turun, mobilnya dibawa. Kan waktu itu Bapak juga ada bisnis yang mobilnya ada alat untuk bisa Setelah itu, GPS. setelah hilang itu, akhirnya bisnis GPS itu. Terus juga nyoba akhirnya keturutan di starproperty.com. Jadi Iya, starproperty.com. Jadi starproperty.com. Agent ya. Agen properti saya sama Mas Jo waktu itu. Coba 1, 2, 3. Sempat jalan tuh Pak ya? Jalan. Kantornya sempat jadi Kafling 1 warnet kita yang untuk game online. 2, 3 itu terminal tiket punya Pak Turbin, 4 Primalen 2, Primanet 2, Kafling 4, 5, Kafling 6 itu kantor Prima di belakang game center. Iya, game center. Kafling 5 itu di starproperty.com. Dan di game center itu unik juga nih Pak Renda, lakukan crowdfunding ya Pak? Crowdfunding, benar. Satu komputer 5 juta, Benar. satu. Nah, jadi waktu itu nyari ide. Jadi ya waktu juga lagi mulai bisnis suka ikut pelatihan. Waktu itu ada EU Entrepreneur University. Pak Budi Chandra yang punya lembaga pelatihan Primagama. Primagama. Jadi guru saya yang membuka mindset bisnisnya lebih tajam lagi seperti itu. Jadi hanya mencoba membeli ruko waktu itu tanpa DP, langsung nyicil gitu loh, dapat cashback lagi gitu. Jadi ruko Kafling 1 tuh benar dari ilmu Pak Budi Chandra gitu kan. Kemudian buat apa ya? Oh, game center. Waktu itu saya punya ide bagaimana
semua bisa memiliki game center. Saat itu 50 slot komputer, per komputernya 5 juta. Setiap bulan lupa saya bagi hasilnya berapa persen, selama 2 tahun nanti duitnya kembali. Saya pikir nggak ada yang mau, ternyata waktu promosi banyak yang mau. Akhirnya tutup tuh 50 komputer. Waktu itu zaman game online lagi rame-rame. Dan satu hal yang saya nangkap di Pak Rendra adalah melakukan self upgrade terus ya. Ya. Bapak ngikut seminar, Bapak ngikut di mana-mana. Di situ Bapak merasakan terupgrade terus Benar. pemikirannya, pemahaman Dapat. bisnisnya gitu Pak ya. Dapat komunitas baru juga. Dan dapat komunitas Nah, baru. Dan itu Bapak semangat. lakukan konsisten loh Pak saya Ya. dengar. Sampai Ini saat buat ini. teman-teman Victoria. Sampai ikut apa yang seminar yang komunitas baru para CEO. CEO Mastermind. CEO Mastermind. Dan kebetulan proyek saya Malang Skyline itu ya bersama-sama kawan-kawan CEO Mastermind. Nah kita loncat lagi. Jadi Malang Skyline itu guys, Victorian yang di Karangploso. Ploso. Nah itu berawal dengan Pak Rendra nih. Benar. Dari komunitas CEO Mastermind. CEO Mastermind. Jadi kawan-kawan saya ajak investasi wisata di Kota Malang karena potensi Kota Malang luar biasa, kunjungan 6 sampai 8 juta per tahun yang datang ke Malang Kota atau Batu khususnya. Itu merupakan sebuah peluang yang bagus gitu. Dari tiketnya aja berapa. Jadi motivasi seperti Jogja ya ada Air Ocean, ya Sky gitu ya. Akhirnya jadi Malang Skyline dan alhamdulillah sampai ini udah 2 tahun kerja. Jadi Bapak dari STM Telkom terus upgrade diri, ini penting walaupun hanya menjadi seorang penjaga warnet, upgrade diri terus sampai muncul ide bisnis. Ya kan, semangat tinggi terus datangin teman sampai jadi bisnis, bisa beli rumah sampai akhirnya bisnis berkembang terus. Alhamdulillah. Bapak apa sih Pak? Kenapa Bapak selalu punya apa memang itu bawaan atau memang dalam waktu masa kecil? Saya mohon maaf nih sebagai teman ini saya melihat Bapak selalu ingin apalagi ya. Dari tadi kata-kata Bapak selalu ada statement benar ya. Apalagi. Itu sebenarnya apa sih yang Bapak cari? Jadi ya motivasi saya sih bagaimana mentokkan kemampuan gitu. Apa saya bisa gitu. Ya kita selami seperti itu. Makanya waktu ada tantangan setelah dari properti ya. Jadi bagaimana ada kalau di properti kan pegawai kita cuma nggak sampai 300 nih. Ini kan kalau jadi anggota dewan kan keberkahannya keberwaktu bisa lebih luas. Setidaknya kalau saya dapat lowaru untuk olahraga lowaru ataupun nanti kalau sudah jadi pun kan bukan lowaru aja untuk Kota Malang siapa yang bisa disumbangkan untuk kemajuan Kota Malang sesuai dengan mungkin passion saya seperti apa. Properti apa nih, pembangunan atau yang saya intensi bagaimana pembangunan itu tanpa mengganggu kepentingan umum gitu. Jadi kayak membangun selokan atau kalau bisa cepat ngapain lama gitu. Jadi bagaimana dicari permasalahannya itu di mana. Maksud saya kita di antar pertemanan kita mengenal Pak Rendra itu orang yang mudah tidak puas. Pingin apa lagi gitu ya. Di dalam pertemanan kita Pak ya. Itu sebenarnya kalau saya tarik ke belakang hanya bertanya nih secara psikologis, emang Bapak dulu kecil kalau ada Pak, kalau enggak ada apa-apa Pak. Dulu kecil ada sesuatu apa ya membuat Bapak harus terus fighting. Dulu kecil didikan ayah atau ibu atau apa yang membuat Bapak harus berada pada karakter yang Petarung ya, bahasanya gitu deh. Boleh tahu Pak, masa kecil Bapak kayak apa dulu? Siap. Jadi ini sih saya dilahirkan ibu guru SD, ayah kandung saya tuh saat itu ini sopir tangki minyak tanah waktu itu. Dan itu memang sudah ibaratnya kalau di kampung itu sudah mapan gitu. Tapi mungkin karena ada cobaan dan lain-lain akhirnya ibu bercerai. Jadi ibu bercerai, saya ikut ibu, tapi kadang dititipkan ke nenek gitu. Jadi waktu itu masih belum sekolah lah, mungkin masih 3-4 tahun gitu kan. Akhirnya ibu juga menikah yang sama kepala kandet itu. Akhirnya saya dibawa ke rumah itu. Hanya pingin ini kehidupan kok berat gitu. Jadi saya bagaimana bisa bangkit, bisa sukses, bisa membahagiakan ibu saya. Jadi saya tidak mau mendalami lebih jauh, tapi benang merahnya saya nangkap adalah
ada potret-potret yang Bapak saksikan di situ Benar. dan Bapak merasa wah ini saya harus bahagian ibu saya. Benar. Itu yang menjadi buat Bapak jadi petarung gitu. Jadi yang ibu, nenek gitu kita harus kondisi dia, maksudnya juga motivasi kawan-kawan semua bahwa siapapun dilahirkan dengan kondisi apapun, tapi kalau mental kita kuat, niat kita bagus untuk merubah hidup, insya Allah kasih jalan. Jadi ya, Dan sudah terbukti di Pak Renda. benar. Ya alhamdulillah. Saya entah sampai kapan ya, mudah-mudahan bagus terus jalannya. Amin. Kok enak gitu jadi seperti itu. Jadi ya sebuah tantangan juga, sebuah cobaan juga, introspeksi juga. Saya dengar nama perumahan juga nama ibu, Benar. nama Benar. istri, Benar. nama anak. Ya. Jadi ada perumahan nama ibu nggak bukan Adilen. Jadi ibu saya kan Ibu Dina. Jadi bukan Dina, Adina residen. presiden. Adina Tidak, residen. nama ibu. Terus ya Mira residen. Nama istri, Azara. Azara. Ini betapa mencintai seorang ibu pentingnya. Kebanyakan orang sukses pasti urusannya mencintai ibunya. Dan saya dengar selalu waktu buka tempat usahanya baru, saya dengar Taman batu Bumi Langit. batu peletakannya ibu yang Benar. Masya Kebetulan Allah. waktu itu Pak Walinya Pak Sutiaji saya hadiri juga untuk peletakan batu Batu pertama pertama. Taman Bumi Langit. Taman Ada Bumi. ibu juga gitu. Jadi Pak Renda selain punya usaha di properti juga ada kuliner Kuliner. yaitu Taman Bumi Langit. Ya. Ada lagi selain itu ya tadi tempat wisata Wisata, yaitu Skyline. Malang Skyline. Masya Allah. Apalagi nah sekarang Di Dewan. di Dewan Sekarang pengabdian aja. dari guyonan tadi. Iya. Oh. Jadi ternyata Allah iya kan berarti. Allah iya. Inilah jalannya dia lagi. Sebenarnya ini kan masuk di partai saya kan masuk nominasi awalnya. Karena mungkin pendatang baru ya udah Pak Fuad dulu yang dikasih jalan. Tidak apa-apa. Tadinya mau dengar-dengar Pak Renda yang juga mau didorong untuk menjadi N2 Benar. di Malang sini. Tapi udahlah semua pada rumah dan Pak Renda juga ini belajar dulu di Dewan 5 tahun. Terus tapi ada mungkin kalau boleh tahu keinginan yang terbesar di Bapak korelasi antara Bapak sebagai pengusaha properti dan sekarang nanti menjadi anggota dewan, apa yang ingin Bapak suarakan selaku masyarakat ataupun selaku pengusaha? Fokusnya sih bagaimana bisa bermanfaat. Jadi ide saya sih dalam 5 tahun ke depan ada ini kopi jiren, kopi jiren. Jadi saya belajar dari kebetulan anak saya kan mondok di Trawas itu ada Taman Ganjalan. Jadi Taman Ganjalan itu ada lahan punya Pemkot, punya desa atau kota. Di situ ada wahana bermain. Wahana bermain itu murah, jadi mungkin permainan cuma 5.000 gitu. Ada kereta api, ada kuda-kudaan, ada macam-macam, ada beberapa wahana, terus ada sentra UMKM. Di UMKM ada mengundangnya itu wahana, ada sentra UMKM-nya kan kebermanfaatan UMKM bermanfaat. Ya. Terus andaikan cuma punya uang 20.000 atau 15.000 kan bisa, maksudnya bisa membahagiakan. Jadi makan 10.000 mainan sekali atau 2 kali gitu. Jadi bagaimana pemerintah hadir untuk membahagiakan gitu. Kalau menengah ke atas kan jadi 400.000 lebih gitu. Jadi saya ingin buat sebuah wahana itu Yang ada lebih merayat gitu. Merayat, Jadi murah-murah aja mungkin 5.000-an, terus ada UMKM, terus ada panggung, mungkin ada mau pentas, semua apa, kesenian dan lain-lain bisa dimanfaatkan. semoga itu terwujud Pak. Amin. Amin. Ini Ini kan bagus, ini salah satu ide dari Pak. banyak tanah Kosong. kota atau tanah bengkok yang nganggur dan nggak bisa dimanfaatkan kan. Dengan adanya sentra itu kan semua bergerak, Betul. ekonomi bergerak, parkiran, jalan Bergerak, buat iya, pemuda, UMKM ibu-ibunya, itu bisa berjualan, mainan juga Betul. berjalan. Jadi saya pikir wah ini buat kopi jiren jadi. Di depan hutan kota itu kayaknya bisa tuh ada lampu sendiri. Iya. Jadi itu Ide Gus, ya apa salah satu yang ingin Salah Bapak satu. wujudkan di Kota Malang ya? Wah ini langsung, memang saya kenal Pak Renda orangnya out of the box, selalu punya ide-ide yang baru yang mungkin beda dan selalu ingin itu diraih kan gitu ya Pak Renda. Bismillah. Oh ya ada satu hal yang saya bocorin juga, ya Pak Renda sejak hijrah, Iya. ya semua orang punya ini
Betul ya Pak Renda. Di setiap bulan puasa Pak Renda ngasih reward ya, bonus ya buat orang yang sering hataman. Sebenarnya aja sih sebenarnya apa? Dari setiap tahun ada hasilnya dari kita masukkan dana yayasan. Dari dana yayasan itu nanti bisa buat ide-ide dari kawan-kawan yayasan atau dari Primalen. Jadi saat ini mungkin di tahun ini kita memberangkatkan 10 orang karyawan umroh gitu. Terus nanti program-program apa dari yayasan ya buka puasa setiap hari atau apa, dan itu ya ide-ide dari kawan-kawan yayasan aja sih memaksimalkan ibarat CSR kita. Yes. Dari yayasan. Saya jujur saya banyak belajar juga dari Pak Renda. Terima kasih Pak Renda. Sama-sama. Salah satunya adalah dengan memudahkan urusan orang. Itu yang membuat Pak Renda sampai hari ini terus dimudahkan, insya Allah. Yang jelas saya terima kasih. Sama-sama Pak Imam. Rasanya kita memang tidak lama-lama Pak Renda. Siap Pak Imam. Semakin lama mungkin ada yang ini banyak. Sekarang podcast kita buat pendek-pendek mungkin ya. Atau ada yang mau ditanyakan dari Edo? Boleh? Bingung. Tapi dari satu kisah ini kami dapat banyak belajar loh Pak Renda, terus terang. Dan saya kenal Pak Renda orangnya humble dan alhamdulillah sukses terus loh Pak Renda. Sama-sama Pak Sukses Imam. terus Dalam dalam pekerjaan dan karirnya terus. Semoga bisa N1. Amin. Saya doakan kita nanti kantor. Siap. Oh ya, ini buku bagi nanti siapa yang komen. Oh ya, ini. Yang komen pertama kali atau yang kedua kita kasih buku dari Pak Renda yang langsung ada tanda tangan Pak Rendanya. Itu Pak Renda ya. Siap. Untuk bagi yang pingin. Boleh nggak? Boleh. Itu diberikan ya. Jadi judulnya sukses dengan melibatkan Allah. Thumbnailnya tapi beda loh Pak ya. Thumbnailnya Pak Renda menggugat Tuhan. Akhirnya kembali kepada Allah. Yang benar. Tapi ini memang layak perlu diketahui oleh anak muda Pak Renda. Perih pedihnya dalam beda. Orang tanya Pak Renda sekarang sosok hebat, orang nggak tahu prosesnya. Tapi satu hal yang saya belajar Pak Renda terus upgrade diri, upgrade terus. Dari situ muncul inspirasi ide. Sekali lagi terima kasih Pak Renda Sama-sama, waktu dan Pak mau datang berkenan dengan ini. Kami menunggu dari berapa tahun. Udah lama ya. Tapi janji Pak Renda pokoknya nunggu saya sudah pakai pin baru saya ini. Dan beneran pinnya sudah kepake. Sekali lagi terima kasih Pak Dewan. Wah, siap. Mohon doanya. Amin. Lancar sampai 5 Amin, tahun. semoga Gak di penjara. jangan dong. Amanah, semoga amanah dan semua jalan dengan lebih baik lagi. Sukses buat Pak Renda sekali lagi. Sehat selalu yang paling penting. Siap. Assalamualaikum Pak Renda. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Renda. Matur suwun. Thank you teman-teman Victorian. Sukses semuanya buat teman-teman Victorian, tetap semangat. Thank you.